Nah, tipe soal verbal. Jadi untuk soal verbal sendiri nanti itu akan rekan-rekan akan menghadapi sebanyak sekitar 23 soal, di mana terdiri dari satu yaitu soal analogi 8 soal, kemudian soal logika juga sama 8 soal, dan yang ketiga yaitu analisa yang terdiri dari 7 soal, sehingga keseluruhan dari soal-soal ini berjumlah 23 soal. Nah, strategi untuk pengerjaan tes verbal ini yaitu yang pertama persiapan dengan penguasaan materi, yaitu memperbanyak latihan. Jadi sekarang sudah banyak ya untuk buku-buku maupun platform-platform untuk melatih TPS ini yang dapat digunakan oleh rekan-rekan sekalian untuk membiasakan alam bawah sadar rekan-rekan, sehingga ketika nanti mengerjakan soal itu secara otomatis maka sudah bisa beradaptasi untuk menyelesaikan soal-soal yang pernah dikerjakan. Kemudian penting untuk mengenali kekuatan dan kelemahan pada jenis tes. Kemudian juga tetap tenang, yaitu adalah kunci untuk menjaga rasionalitas, dan tentukan skala prioritas, yaitu dengan mengerjakan dari soal yang mudah lebih dahulu. Jadi jikapun dari 23 soal nanti mungkin 1 sampai 10, wah itu mungkin rekan-rekan merasa susah kan, sulit kan. Nah, tenang saja agar rasionalitas tetap terjaga, fokus untuk mengerjakan soal-soal yang rekan-rekan anggap lebih mudah. Kemudian perlu diketahui bahwa untuk tes bakat skolastik LPDP ini tidak ada nilai minus, maka sangat penting untuk mengisi semua jawaban. Nah, kemudian luangkan 5 menit terakhir untuk kembali recheck mungkin soal-soal yang dirasa ragu, atau mungkin ada soal-soal yang belum terisi. Jika pun memang waktu 5 menit itu mungkin tidak mencukupi ya untuk menyelesaikan masalah, maka bisa menghitung kancing lah, katakanlah. Jadi karena tidak ada nilai minus, maka masih ada kemungkinan 20% jawaban teman-teman itu dapat berhasil. Oke, untuk yang pertama tes eh, soal analogi. Eh, Analogi ini yaitu tes untuk menilai kemampuan dalam mengartikan makna, fungsi, dan pemakaian kata yang mempunyai korelasi. Nah, kunci dari untuk menyelesaikan soal-soal analogi ini yaitu memperbanyak perbendaharaan kata, dan buatlah kalimat yang sama persis dari kata yang disajikan di kedua sisi. Nah, seperti apa contoh-contoh soalnya? Nah, ini soal tipe 1. Nah, soal lagi yaitu malam bintang. Nah, kemudian pagi ya. Bisa untuk rekan-rekan bisa chat ya, mungkin selama 5 detik. Kira apa nih jawabannya ini? Bisa diseringkan. Ya, D, C. Oh, ada yang jawab A, betul. Ada yang terang. Nah, terang. No, ada yang terang. Ada yang B, ada yang C, ada yang kabut. Nah, oke, kebanyakan D ya. Oke. Kita lihat seperti apa. Ada yang A juga nih ya. Kita lihat ternyata yang benar adalah embun lah. Bagaimana supaya tidak mungkin eh, apa yang teman-teman pilih itu lebih mendekati dari kebenaran, maka diharapkan untuk membuat kalimat dari kata-kata yang ada di kedua sisi. Kalimat yang sama persis. Malam bintang, kalimat apa sih yang bisa dibuat? Nah, ini yaitu malam bertabur bintang. Nah, kalau pagi bertabur cahaya, mungkin iya. Bertabur terang, kayaknya agak agak nggak mungkin lah ya. Pagi bertabur kabut, kayaknya juga nggak sesuai lah. Pagi bertabur embun. Nah, ketika pagi hari kita mungkin melihat wah banyak nih embun-embun nih di dedaunan ya kan, eh, di pagar-pagar pintu, di depan lah banyak embun. Nah, jadi lebih lebih mungkin lebih sesuai kalau pagi itu bertabur dengan embun. Nah, atau mungkin bisa dibalik, yaitu bintang terlihat saat malam dan embun terlihat saat pagi. Kalau cahaya terlihat saat pagi, mungkin iya, siang juga iya dong. Tapi kalau yang lebih masuk maka itu adalah embun. Itu. Kemudian untuk masih soal yang tipe 1 lagi,
yaitu cahaya pendar. Angin apa ini? Bisa coba dicat lagi selama 5 detik ya rekan-rekan. Mungkin pilih jawabannya. C, bentar. C, C, oke. Oke. Ya, oke. Nah, oh, ya, banyak yang C. Oke. Nah, kita lihat. Ya, betul. C, yaitu putar. Nah, kalimat apa yang bisa kita pakai dari sini? Nah, cahaya berasal dari benda yang berpendar dan angin berasal dari benda yang berputar. Atau bisa dibalik, yaitu benda yang berpendar menghasilkan cahaya dan benda yang berputar menghasilkan angin. Jadi buatlah dua kalimat yang sama persis di kedua sisi, yaitu sisi sebelum sama dengan dan sisi yang setelah sama dengan dari kata-kata yang diberikan. Oke, kemudian yang tipe dua. Nah, yang tipe dua ini salah satu sisinya sama sekali tidak ada kisi-kisi ya. Nah, hanya diberikan satu sisi saja, ya cicak buaya. Nah, bisa silakan rekan-rekan bisa mengetikkan jawabannya. Oke. Ada yang A, E, C, C, KPK polisi. Wah, ini sepertinya banyak lihat berita ya, mengingat berita beberapa tahun lalu mungkin ya. Cicak buaya KPK versus polisi. Nah, B, C, ada yang C juga. E, panas dingin. Nah, D, pelajar mahasiswa. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa akan lebih mudah daripada Bonda Bandi ya, akan lebih mudah untuk membuat kalimat yang bisa diterapkan di kedua sisi yang sama mirip. Nah, apa itu? Kurcaci raksasa. Nah, jadi apa itu? Cicak lebih kecil dari buaya. Kurcaci lebih kecil dari raksasa. Jadi jika di satu sisi diterapkan kalimat yang sama, maka di sisi yang lain bisa diterapkan kalimat yang sama. Nah, oke, ini ada Siti Nurjana, ada Ja'far ya, kurcaci raksasa kecil dan besar. Nah, betul. Atau mungkin kebalikannya. Buaya itu versi jumbo dari cicak dan raksasa itu versi jumbo dari kurcaci. Nah, jadi bisa dibalik-balik seperti itu ya. Hmm. Mungkin untuk yang menjawab KPK dengan polisi mungkin agak dikesampingkan dulu ya karena itu berita yang lama. Ini kita mengikuti tes bakat skolastik, jadi jangan dicampur adukan. Ini mungkin hanya pengecer saja. Oke, kemudian ini cuci bersih. Nah, bisa diketikkan rekan-rekan 5 detik, yuk. Silakan. Oke, ini mungkin cukup mudah ya. Wah, C, 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 C bagus. C, C semua C ya. Oke, kita lihat asah tajam. Nah, betul sekali. Terima kasih atas partisipasinya. Benda yang dicuci menjadi bersih dan benda yang diasah menjadi tajam. Atau benda bersih itu karena dicuci atau tajam itu karena diasah. Nah, jadi buatlah dua kalimat yang sama persis. Posisi. Oke, selanjutnya yaitu soal yang tipe 3. Nah, ini ada tipe yang selanjutnya yaitu di masing-masing sisi itu diberikan satu kata. Nah, disuruh mencari padanan kata yang lainnya. Nah, tangis tawa, silakan. Ada yang jawab B, air suara. Oke. D, D, D lucu. D, oke. Terus D, nah, oke. Ya, B ada yang air dan suara. Oke, ya. Hanya yang menjawab D, sedih dan lucu. E. Hmm. Nah, yang betul adalah D ya. Jadi tangis, sedih dan tawa lucu. Mungkin apa sih kalimat yang bisa dibuat dari sini? Yaitu tangis karena sedih dan tawa karena lucu. Atau sedih maka timbul tangis dan lucu maka timbul suara. Nah, mungkin kalau seandainya ada yang jawab nih tangis air, tangis mengeluarkan air ya kan, tawa mengeluarkan suara. Nah, tapi kalau seandainya dibalik nih, nah air apakah bisa mau air dikeluarkan karena tangis? Mungkin bisa. Suara dikeluarkan karena tawa, tapi kan suara mungkin banyak ya apa namanya dari itu. Oke, bertangis mengeluarkan juga. Oh ya, ini ada yang membantu ya.
Wanda Febrian dari Depok, Kak Wanda. Terima kasih Kak Wanda juga sama. Nah, jadi mungkin lebih tepat ya bahwa tangis itu karena sedih dan tawa karena lucu. Nah, bisa juga sedih maka timbul tangis atau lucu maka timbul tawa. Kenapa kok saya menyarankan untuk membolak-balik seperti ini agar rekan-rekan terbiasa untuk siapa tahu nih nanti ada modifikasi soal seperti ini. Jadi mungkin saja yang di sebelah sini sebelumnya ini yaitu titik-titik sedih ya, kemudian yang sama dengan tawa titik. Apa jadi agar rekan-rekan lebih terbiasa untuk bisa merecek kembali yang mana padan kata yang lebih sesuai, maka bisa dibolak-balik yaitu seperti ini tangis sedih, tawa lucu atau kebalikannya sedih menimbulkan tangis dan lucu menimbulkan tawa gitu. Oke. Berikutnya pekerjaan titik sama dengan orang tua titik. Silakan rekan-rekan 5 detik yuk. Wah, Kak Hans Makassar wah, yang paling pertama nih. Oke. Oke, ya mungkin banyak yang lebih ya. Oke ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ya, betul jawabannya E. Kalimat apa yang bisa dibuat? Yaitu tiada pekerjaan, maka jadi pengangguran. Dan tiada orang tua, maka jadi yatim piatu. Atau pengangguran adalah seseorang tanpa pekerjaan, dan yatim piatu adalah seorang tanpa orang tua. Nah, gitu. Nah, saya kira cukup mudah ya untuk yang analogi ini ya. Mungkin uh, kalau seandainya ada pertanyaan bisa di chat di kolom komentar. Tapi saya rasa mungkin ini cukup mudah untuk dipahami untuk soal analogi.